Ruang ini milikku, teriak suami di rumah yang baru kami beli. Tanpa tahu, besok ia akan menangis di depan bank. Setelah menghina ibuku yang ternyata pemilik perusahaan. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Laras membuka pintu rumah baru itu dengan hati berdebar. Di luar, udara sore terasa hangat, tapi di dalam, hawa yang menunggu terasa dingin, menekan. Ia menatap langit-langit ruang tamu yang tinggi, dinding yang masih kosong, dan lantai kayu yang berkilau, semua milik mereka. Seharusnya, ini menjadi simbol awal baru, tetapi kenyataannya terasa seperti penjara yang berisi ketegangan yang tak terlihat. Ruang ini, milikku, suara Randy tiba-tiba memotong lamunannya. Kata-kata itu diucapkan dengan nada tegas, seakan menancap di udara, menekan setiap sudut rumah. Laras menelan ludah, merasakan getaran familiar di dadanya. Rasa tidak dihargai, diabaikan, perasaan yang selama ini tersimpan sejak hari-hari pertengkaran kecil tapi terus menumpuk. Sejak awal pernikahan, Randy selalu menegaskan dominasi dengan cara halus atau terang-terangan. Laras mengingat senyum dingin Randy ketika ia menolak pendapatnya tentang dekorasi rumah sebelumnya. Laras menatap Randy, mencoba menyembunyikan perasaan sakit yang mulai merambat di dada. "Randy, ini rumah kita," katanya pelan, tetapi ada getaran yang tak bisa disembunyikan. Suaranya tidak sekuat yang ia harapkan, karena rasa takut muncul bersamaan. Takut jika keberanian mengucap kata-kata ini malah memancing amarah Randy lebih besar. Randy mendekat, mencondongkan tubuh ke arah Laras, wajahnya sedikit memerah. "Aku yang membayar sebagian besar rumah ini. Jadi jangan mulai mengatur-atur. Ruangan ini untukku, Laras. Milikku," ucapnya dengan nada yang tegas dan sedikit membentak. Seketika, kenangan lama Laras muncul. Masa-masa ketika ia selalu ditekan oleh figur pria di hidupnya, ketika suaranya tak pernah dianggap, dan setiap pendapatnya selalu ditertawakan. Dulu, ia selalu menelan rasa sakit itu, menunggu pujian yang tak pernah datang. Kini, ia berdiri di tengah rumah yang seharusnya menjadi kebahagiaan. Namun rasa takut dan sakit itu kembali muncul, lebih nyata dari sebelumnya. "Randy." Laras menarik napas panjang, menatap matanya sendiri di cermin kaca dekat tangga. Ia ingin berkata tegas, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Rasa marah, kecewa, dan sedikit ketakutan bercampur menjadi satu, membuat tubuhnya sedikit gemetar. Tiba-tiba, suara tawa ringan terdengar dari belakang. Laras menoleh dan melihat Rini masuk. Tasnya masih tergantung di bahu. Senyum Rini hangat, tapi ada kilatan keprihatinan di matanya. "Aku datang tepat waktu, kan?" kata Rini, mencoba mencairkan ketegangan. Namun saat matanya menatap Randy, nada suaranya berubah menjadi lebih tegas. "Hei, Randy, jangan lupa, ini rumah Laras juga. Dan, aku rasa cara kamu bicara itu terlalu menekan." Randy mengerutkan dahi, mencoba menahan amarah. Laras bisa melihat bagaimana ego Randy berjuang melawan perasaan tergugat. Sementara itu, kehadiran Rini membuat tekanan emosional Laras sedikit menurun, tetapi bukan sepenuhnya hilang. Ada perasaan lega, tapi sekaligus cemas. Rini menegur Randy secara halus, seakan memberi Laras kesempatan untuk menegaskan diri. Laras menatap Rini sebentar, mengangguk halus sebagai tanda terima kasih. Namun, begitu Rini melangkah mendekat dan menepuk pundaknya, Laras merasakan beban baru. Keputusan kecil harus segera dibuat. Apakah ia akan membiarkan Randy terus menguasai rumah ini atau mulai menentangnya secara langsung? Tekanan batin itu terasa nyata. Seakan setiap detik memilih diam atau berbicara akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Randy, yang menyadari adanya sekutu di sisi Laras, menarik napas panjang dan menoleh, matanya berbinar. "Laras, jangan mulai melawan. Aku serius," ucapnya, setengah ancaman, setengah kebingungan karena cara baru Laras yang kini didukung oleh Rini. Di dalam hati, Laras merasakan konflik baru. Ia ingin menjaga perdamaian rumah tangga, tapi harga dirinya memaksa ia mempertimbangkan langkah pertama untuk tidak selalu tunduk. Ia menunduk sebentar, menatap lantai kayu yang berkilau,
Merasakan setiap detil rumah itu sebagai pengingat bahwa kebahagiaannya dan rasa dihargainya masih dipertaruhkan. Laras duduk di sofa, tangan menggenggam kain tasnya, pikiran berputar. Rasa sakit dan takut masih ada, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ada keberanian yang samar untuk mencoba menegaskan dirinya. Pilihan kecil itu, meski tampak sederhana, menimbulkan risiko. Apa yang akan terjadi jika Randy benar-benar melawan atau menolak perubahan sikapnya? Tekanan batin baru itu menggantung, mempersiapkan konflik yang lebih besar. Sejak malam itu, ketika Laras duduk di sofa dan merasakan keberanian kecil muncul dalam dirinya, hatinya tidak pernah tenang. Pagi ini, udara rumah terasa berat, dan setiap langkah kaki Randy seakan menekan ruang di sekitarnya. Laras mencoba mengatur napasnya ketika Randy masuk ke ruang kerja, memegang setumpuk dokumen bisnis yang baru saja diterimanya. Laras, aku lihat kamu masih sibuk dengan proyek itu. Randy memulai, nada suaranya ringan, tapi ada nada menyindir yang sulit diabaikan. Jujur saja, aku tidak terlalu mengerti kenapa perusahaan kecilmu itu bisa dianggap penting. Sepertinya terlalu banyak usaha untuk hasil yang biasa-biasa saja. Laras menelan ludah. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada kata-kata kasar yang biasa ia terima darinya. Pekerjaan Laras bukan hanya sekadar pekerjaan. Itu adalah identitasnya, pencapaian yang selama ini membuatnya bangga. Dan kini, suaminya, orang yang seharusnya menjadi sekutu, menurunkan semua itu menjadi tidak berarti. Ia menahan napas, menatap dokumen di tangannya seakan itu bisa memberinya kekuatan. Randy, mungkin aku bisa jelaskan nanti. Suaranya terdengar ragu, nyaris tidak terdengar. Ia tahu, jika ia memaksakan argumen sekarang, pertengkaran bisa meledak lebih besar, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat aman bisa berubah menjadi medan perang. Randy mengangkat alis, tersenyum tipis, dan menepuk dokumennya. Laras, kau selalu terlalu emosional soal ini. Aku cuma bilang apa yang aku lihat. Jangan terlalu ambil hati. Laras memejamkan mata sejenak, menahan gelombang kemarahan dan rasa sakit yang mulai naik ke tenggorokannya. Harga dirinya tergerus sedikit demi sedikit, tapi ia juga merasa takut. Takut bahwa jika ia menanggapi dengan keras, Randy akan menganggapnya kelemahan, dan rumah tangga mereka akan retak lebih jauh. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di meja. Nomor yang muncul membuat dadanya sedikit lega. Bapak Laras menelepon. Suara ayahnya selalu menenangkan. Seakan ada jangkar yang menahan Laras dari terbawa gelombang emosi yang terlalu deras. Halo, Pak? Suara Laras terdengar lembut, sedikit gemetar. Laras, bagaimana kabarmu? Nak? Suasana di rumah baru itu sudah nyaman. Suara bapaknya hangat, penuh perhatian. Laras menelan ludah, mencoba tersenyum walau Randy masih berada di ruang yang sama. Matanya menatap Laras tajam. Baik, Pak, hanya sedikit sibuk. Jawab Laras, berusaha menyembunyikan ketegangan yang terus menekan dadanya. Laras, dengar, Nak, suara bapaknya menjadi serius tapi lembut. Jangan sampai masalah kecil membuatmu kehilangan arah. Kau tahu siapa dirimu dan apa yang kau capai. Jangan biarkan orang lain meredupkan cahaya itu. Laras menutup mata sebentar, merasakan ketenangan itu mengalir. Namun di bawahnya ada rasa takut baru. Ketakutan bahwa jika ia mulai menceritakan semua masalah ini kepada bapaknya, ia harus mengakui bahwa rumah tangganya berada di ambang retak. Pak, aku tidak ingin mengganggu, ucap Laras, suaranya menahan sesuatu yang lebih dalam, sebuah pengakuan bahwa ia merasa terperangkap. Tidak, Laras, kau tidak mengganggu. Tapi ingat, kadang berbagi bukan soal kelemahan, tapi soal menemukan jalan keluar, kata bapaknya. Percayalah pada dirimu sendiri, dan jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Laras menggigit bibirnya, menatap ponsel sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke jendela ruang kerja. Cahaya pagi menembus tirai, tetapi rasanya tak cukup untuk mencerahkan suasana hatinya yang rumit. Ia tahu keputusan pertama yang ia buat, apakah akan membiarkan Randy terus meremehkannya atau mulai menegaskan harga dirinya, akan menjadi percikan awal dari konflik yang lebih besar. Randy, yang melihat Laras menunduk di dekat jendela, mengerutkan alis. Ada ketegangan di udara yang belum hilang, seperti badai kecil yang menunggu untuk meledak. Laras menelan ludah, merasakan setiap otot di tubuhnya tegang,
sementara suara bapaknya masih bergema di telinganya, memberi kekuatan lembut namun menuntut keberanian. Laras berdiri di dekat jendela, tangan menggenggam kain tirai seolah menahan dirinya. Ada keputusan kecil yang harus dibuat. Apakah ia akan diam dan menahan diri, atau mulai menegaskan dirinya dengan kata-kata yang mungkin memancing kemarahan Randy? Tekanan batin baru muncul, lebih kompleks dari sebelumnya, karena rasa takut dan harga diri bersaing, sementara konflik rumah tangga yang nyata terus mengintai di balik dinding-dinding rumah mereka. Sejak telepon bapaknya kemarin, Laras masih menatap langit-langit rumah baru itu dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit keberanian yang lahir di hatinya, tapi rasa takut dan kebingungan belum pergi. Suara Randy masih terngiang di telinganya, mengejek proyeknya, meremehkan pencapaiannya, seakan menegaskan bahwa Laras tidak pernah cukup. Pagi itu, Laras berusaha menata ruang tamu, memindahkan beberapa karpet dan vas bunga, mencoba memberi sentuhan lembut pada rumah yang terasa kaku akibat ego Randy. Namun, Randy masuk, matanya cepat menangkap setiap perubahan yang Laras lakukan. "Kenapa kamu selalu mengubah semuanya? Aku sudah bilang, sofa itu harus di sini, bukan di sana," ucapnya, suaranya meninggi sedikit. Laras menelan ludah. Kata-kata itu bukan sekadar kritik. Itu adalah pengulangan pola yang membuatnya merasakan kembali rasa sakit yang sudah lama terkubur. Ia tiba-tiba teringat masa kecilnya, ketika setiap prestasinya diabaikan oleh ayah tirinya. Ia yang selalu berusaha keras di sekolah, mendapatkan pujian dari guru dan teman, pulang ke rumah hanya untuk mendengar kata-kata merendahkan. Itu biasa saja. Jangan terlalu bangga. Rasa sakit itu muncul lagi, lebih nyata karena kini ia menghadapinya sendiri, di rumah yang seharusnya menjadi tempat aman. Laras memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan diri, tapi setiap sudut rumah seakan menyingkap kenangan lama. Dinding kamar lamanya, lemari kayu tua yang selalu tertutup rapat, semua simbol dari pengabaian masa kecilnya. "Laras?" Suara Randy memanggil dengan nada campur antara kesal dan bingung. "Aku cuma ingin rumah ini terlihat rapi. Kenapa kamu selalu ribut soal dekorasi? Aku yang bayar, kan?" Laras menggigit bibir. Ia ingin menjawab, menegaskan diri, tapi ketakutan kembali muncul. Jika ia menentang Randy sekarang, apakah ia akan menjadi sosok yang terlalu emosional seperti yang selalu ia benci dalam diri sendiri? Ia menunduk, tangan tanpa sadar menempel di lengan sofa, menahan keinginannya untuk meledak. Tepat saat itu, suara ketukan di pintu terdengar. Laras menoleh dan melihat seorang wanita muda berdiri di ambang pintu. "Hai, Laras. Aku Dina, tetangga baru di sebelah. Aku dengar kamu pindah kemarin, jadi aku pikir, mampir untuk bilang halo," katanya dengan senyum yang hangat tapi ada kilatan penasaran di matanya. Laras tersenyum tipis, menenangkan diri, dan menunduk hormat. "Oh, halo, Dina. Silakan masuk." Begitu Dina melangkah ke dalam rumah, ia dengan cepat memandang sekitar. Matanya seakan menilai setiap perubahan kecil. "Wah, kamu yang menata sendiri? Keren. Tapi aku dengar Randy agak keras kepala soal rumah ini, ya? Aku tahu beberapa tetangga bilang dia kadang suka memaksakan kehendak," ucapnya, nada suaranya santai tapi penuh implikasi. Laras merasakan gelombang ketegangan baru. Dina, meski tampak ramah, seakan menyalakan percikan kecil di dalam konflik yang sudah ada. Laras tidak ingin menilai niat tetangga ini, tapi komentar halus itu membuatnya sadar bahwa orang lain bisa melihat ketegangan yang sama, bahkan sebelum Laras mengatakannya sendiri. Randy, yang masih berdiri di dekat sofa, menyipitkan mata. "Siapa ini?" tanyanya, nada suaranya protektif, sedikit curiga. "Ini Dina, tetangga baru," jawab Laras, suaranya lembut tapi tegas, mencoba menenangkan situasi. Namun, dalam hatinya, tekanan batin meningkat. Ia tahu Randy akan terus mempertahankan dominasi di rumah, dan adanya Dina mungkin akan membuatnya semakin merasa disudutkan. Dina tersenyum dan menatap Randy, lalu kembali menatap Laras. "Kamu kuat, ya, Laras. Tetap sabar menghadapi semua ini." Orang bilang, kadang tekanan itu membuat seseorang lebih terlihat hebat daripada yang terlihat di permukaan. Kalimat itu, meski terdengar sebagai pujian, menimbulkan emosi baru di dalam diri Laras. Kebanggaan yang rapuh bercampur ketakutan dan rasa waspada.
Ia merasa terpojok di antara rasa takut menghadapi Randy dan dorongan untuk akhirnya menegaskan harga dirinya. Randy menunduk sejenak, seakan menimbang komentar Dina, lalu berjalan ke jendela tanpa berkata lebih banyak. Laras menatapnya dari dekat sofa, merasakan kepanikan kecil di dadanya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman kini terasa seperti arena ujian. Setiap kata, setiap gerakan bisa menjadi bahan pertarungan, dan ia tidak bisa lagi hanya menahan diri. Laras duduk di dekat jendela, tangan menggenggam tirai, matanya menatap taman kecil di depan rumah. Ia tahu keputusan kecil menahan diri atau mulai berbicara akan menentukan jalannya konflik yang lebih besar. Tekanan batin baru muncul, campuran antara luka masa lalu, ketakutan menghadapi suami yang dominan, dan rasa ingin melindungi dirinya sendiri. Pilihan itu, sekecil apapun, terasa berisiko, dan Laras menyadari bahwa hari-hari berikutnya akan menguji batas kesabarannya lebih keras daripada sebelumnya. Sejak pagi itu, Laras tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman yang menempel di rumah baru mereka. Setiap sudut ruang tamu yang ia tata dengan hati-hati terasa menjadi arena kecil pengingat dominasi Randy. Suara Randy kemarin masih terngiang di telinganya, dan kenangan komentar Dina tentang keteguhan Laras membuat hatinya campur aduk antara bangga dan waspada. Pagi itu, ketika Laras sedang menyiapkan sarapan di dapur, Randy masuk dengan langkah berat, membawa kopi dan sebuah dokumen. Tanpa menatap Laras, ia meletakkan dokumen di meja, lalu menepuk bahunya dengan nada setengah mengejek. Kau tahu, Laras, keluargamu memang selalu terlalu lembek. Tidak heran kau jadi terlalu manja. Aku heran, kenapa kau bisa bertahan dengan cara hidup yang begitu, biasa saja. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam dada Laras. Ada sensasi panas yang merambat di tenggorokannya, dan rasa sakit masa lalu muncul kembali, membanjiri pikirannya. Selama ini, ia selalu menahan diri, diam, mencoba menjaga citra rumah tangga yang harmonis, mengabaikan ejekan yang menumpuk di hati. Sekarang, setiap kata Randy terasa seperti tamparan yang mengingatkannya pada masa kecilnya, ketika ia sering diabaikan oleh ayah tirinya. Laras menggenggam pegangan meja dengan erat, menahan dorongan untuk membalas. Ia merasakan penyesalan karena selama ini diam, membiarkan kata-kata menyakitkan melekat tanpa ada batasan yang jelas. Namun, rasa takut menghalangi langkahnya. Ia tidak ingin memicu pertengkaran yang bisa merusak suasana rumah yang baru dibeli ini. Randy, Laras memulai, suaranya bergetar pelan, mencoba menenangkan dirinya. Aku harap kau bisa sedikit menghargai pendapatku juga. Randy menoleh dengan senyum dingin, penuh ejekan yang tak tersamarkan. Pendapatmu? Laras, jangan terlalu serius. Kau selalu merasa benar. Padahal kenyataannya keluarga kau saja tidak pernah mengajarkanmu cara menghadapi realita. Laras menelan ludah. Pertanyaan yang selama ini terpendam kini muncul dengan jelas di benaknya. Apakah ia benar-benar membuat keputusan yang tepat menikah dengan Randy? Mengapa ia selalu memilih diam, mencoba menyesuaikan diri dengan ego suaminya, sementara hatinya terus sakit? Pada saat itu, ponsel Laras bergetar. Nomor Rini muncul di layar, dan Laras segera mengangkat telepon. Suara sahabatnya yang hangat terdengar menenangkan. Laras, aku dengar ada yang terjadi di rumah pagi ini. Tanya Rini dengan nada khawatir tapi tegas. Laras menarik napas panjang, mencoba meredakan perasaan yang kacau. Iya, Randy, dia lagi mengejek keluargaku. Aku merasa, aku selalu diam, dan rasanya menyakitkan. Rini menatap Laras dari sisi lain telepon. Nadanya tetap lembut tapi tegas. Nak, kau tidak boleh terus-terusan menahan diri. Aku tahu kau takut merusak citra rumah tangga, tapi kadang menegaskan batas itu penting. Kau punya hak untuk dihargai, Laras. Jangan biarkan ego orang lain menghancurkan harga dirimu. Kata-kata Rini menembus pertahanan hati Laras, membuat rasa sakit itu berubah menjadi energi yang aneh, perpaduan antara kemarahan dan dorongan untuk mulai tegas. Namun, di sisi lain, rasa takut masih menekan. Bagaimana jika Randy benar-benar marah? Bagaimana jika ketegasan Laras justru menjadi awal pertengkaran yang lebih besar? Ia menutup mata sebentar, mengingat kembali semua momen ketika ia menahan diri, komentar merendahkan di rumah keluarga, ejekan halus dari Randy tentang pekerjaannya, dan kehadiran Dina yang seolah menonton ketegangan itu dari luar.
Semua itu kini bersatu menjadi satu beban yang nyata di pundaknya. Laras membuka mata dan menatap jendela dapur, melihat cahaya pagi yang menembus tirai tipis. Dalam hatinya, ia merasakan keputusan kecil mulai terbentuk. Apakah ia akan menahan diri seperti biasanya atau mulai menegaskan dirinya, meski risiko konflik meningkat drastis? Tekanan batin itu semakin nyata, menekan setiap langkahnya. Rini menambahkan, "Laras, kau harus memikirkan dirimu sendiri juga. Tidak ada yang salah dengan menegaskan diri. Aku tahu kau bisa melakukannya tanpa harus merusak apa yang kau cintai." Laras menatap gagang pintu dapur sejenak, tangan menggenggam erat serbet di dekatnya. Pilihan itu terasa berat, tapi juga seperti gerbang menuju perubahan yang tak bisa dihindari. Tekanan emosionalnya meningkat, campuran antara takut kehilangan kedamaian rumah tangga dan keinginan untuk dihargai, membuat hatinya tegang. Ia sadar, langkah kecil berikutnya, mungkin sekadar kata-kata tegas atau sikap yang berbeda, akan menjadi percikan yang bisa memicu pertarungan yang lebih besar di depan. Laras berdiri di tengah dapur, tubuhnya tegang, mata menatap Randy yang sibuk dengan dokumennya. Dalam hati, Laras tahu keputusan kecil untuk mulai menegaskan diri atau tetap diam akan menimbulkan risiko baru. Tetapi untuk pertama kalinya, rasa takut itu bercampur dengan sedikit keberanian untuk mencoba. Tekanan batin baru menggantung, menyiapkan panggung bagi konflik emosional yang lebih tajam. Sejak pagi tadi, rumah itu terasa asing bagi Laras sendiri. Ia duduk di sofa ruang tamu, menatap jendela besar yang menghadap taman kecil di depan rumah, tapi matanya tidak fokus. Ingatan tentang kata-kata Randy kemarin masih menghantui. Ejekan tentang keluarganya, dominasi dalam setiap keputusan rumah tangga, dan nasihat Rini yang menekannya untuk lebih tegas. Semua itu bersatu menjadi tekanan yang membuat setiap napasnya terasa berat. Pintu depan terbuka dan terdengar suara langkah mantap Randy. "Laras, aku mengundang beberapa teman bisnisku sore ini. Jangan khawatir, mereka akan kagum dengan rumah baru kita," katanya sambil tersenyum, nada suaranya seakan meremehkan perasaan Laras. Laras menelan ludah, merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Kata, "Rumah kita," terdengar ironi di telinganya, karena ia tahu ruang ini selama ini dikontrol oleh ego suaminya. Ia ingin menolak atau setidaknya menyampaikan ketidaknyamanannya, tapi ketakutan muncul, takut Randy tersinggung, takut pertemuan sosial berubah menjadi pertengkaran yang memalukan. Seiring Randy mulai menata ruang tamu untuk kedatangan tamu, Laras merasa terasing. Setiap sofa, setiap lampu gantung, setiap hiasan yang ia tempatkan sendiri seakan kehilangan makna. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan kini berubah menjadi panggung dominasi Randy. Tidak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Tamu-tamu Randy mulai berdatangan, mengenakan jas rapi dan senyum ramah, tapi bagi Laras, itu hanya menegaskan rasa terasingnya. Randy berjalan dengan bangga ke tengah ruang, menunjukkan sudut demi sudut rumah. "Ini rumah kami. Semua ini milikku, dan aku bangga bisa membagikannya dengan kalian," ucapnya, matanya berkilat, bangga atas pengaruh dan pencapaiannya. Laras menahan napas, menggenggam tangannya di pangkuan, mencoba menahan emosi yang bergejolak. Ia menyadari dirinya mulai menarik diri dari percakapan sosial, bahkan menghindari tamu yang datang untuk menghormati Randy. Semakin ia menahan diri, semakin besar rasa isolasi emosional yang menekan dadanya. Di tengah percakapan, Dina muncul, seperti biasa muncul pada momen yang tepat. Senyumnya manis tapi matanya menatap Laras dengan kilatan yang sulit dibaca. "Wah, Laras, sepertinya kau sulit mengendalikan suamimu, ya?" ucapnya santai, seolah tidak menyinggung, tapi nada pedas itu jelas menancap. Laras menelan ludah, merasa panas di pipinya. Ia ingin membalas, tapi ketakutan muncul kembali. Takut Randy tersinggung, takut suasana rumah tangga pecah di hadapan tamu. Dina duduk di sofa dekat Laras, menatapnya seolah menunggu reaksi. "Aku cuma bilang, kau tampak terlalu pasif di sini. Aku kagum padamu, tapi mungkin kau bisa lebih, terlihat berpengaruh." Kata-kata Dina seperti api kecil yang menghangatkan sekaligus menambah tekanan. Laras merasakan konflik batin yang semakin tajam, antara keinginan untuk menegaskan harga dirinya dan rasa takut menghadapi ego Randy di depan orang lain. Setiap tamu yang tersenyum dan menatapnya dengan penasaran memperkuat rasa terasing itu,
membuatnya merasa kecil di rumah yang seharusnya ia miliki bersama. Randy, yang menyadari pandangan Laras mulai menjauh, tersenyum tipis sambil menepuk bahu Laras secara santai, seakan menegaskan dominasi. Tenang saja, Laras. Kau hanya perlu ikut menikmati saja. Jangan terlalu serius, katanya, tanpa menyadari betapa Laras berjuang menahan emosi yang siap meledak. Setelah tamu-tamu duduk dan mulai bercakap-cakap, Laras menepi ke pojok ruang tamu, duduk di kursi yang jauh dari Randy. Tangannya menggenggam kain sofa, matanya menatap lantai. Ia menyadari bahwa keputusan untuk terus menahan diri atau mulai menegaskan diri, bahkan dalam hal-hal kecil seperti memperlihatkan pendapat di hadapan tamu, akan membawa risiko. Risiko amarah Randy, risiko pertemuan sosial yang canggung, risiko citra rumah tangganya. Dalam hatinya, rasa takut bercampur dengan dorongan untuk membela harga dirinya. Laras tahu, isolasi emosional yang ia alami akan semakin berat jika ia tidak membuat keputusan kecil sekarang. Apakah tetap diam dan menahan diri, atau mulai menunjukkan sedikit keberanian untuk menegaskan posisi dan pendapatnya. Tekanan batin itu terasa nyata, menekan setiap gerakan, setiap kata, dan setiap napasnya. Laras duduk di sudut ruang tamu, memandang Randy yang tersenyum bangga di tengah tamu-tamunya. Laras merasakan ketegangan yang baru, pilihan kecil untuk mulai menegaskan dirinya, meski berisiko memicu konflik langsung, menggantung di depannya seperti ambang pintu yang harus ia lewati. Rumah itu, yang seharusnya menjadi tempat aman, sekarang menjadi arena ujian bagi kesabaran, harga diri, dan keberanian Laras. Sejak pertemuan tamu kemarin, Laras merasa setiap sudut rumah itu semakin asing. Setiap kali ia menatap sofa, lampu gantung, atau bahkan meja makan, bayangan dominasi Randy muncul di benaknya. Malam ini, saat cahaya lampu remang-remang menutupi ruang kerja, Laras duduk di depan laptopnya, berusaha menuntaskan laporan pekerjaan yang seharusnya sederhana. Tapi pikirannya kacau, setiap kata yang ia ketik terasa berat, setiap angka di spreadsheet seperti menempel di pikirannya dan menuntut kesempurnaan yang tidak mungkin ia capai. Randy masuk dengan langkah berat, menepuk meja di samping Laras. Kenapa kamu terlihat stres terus, Laras? Lagi-lagi terlalu sensitif, ya? Aku cuma bilang rumah ini bukan sepenuhnya milikmu, tapi sepertinya kau terlalu mengambil hati semua hal kecil, katanya, nadanya sinis tapi terdengar tenang. Laras menelan ludah, jantungnya berdebar. Kata-kata itu bukan sekadar kritik, itu tamparan emosional yang membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya. Ia menatap layar laptop, mencoba menahan emosi, tetapi setiap kata Randy seakan menekan harga dirinya hingga hampir hancur. Pekerjaan yang biasanya menjadi pelarian dan sumber kebanggaan kini terasa seperti ujian yang mustahil, karena pikirannya terus kembali pada ejekan suami. Randy, aku sudah berusaha fokus. Suara Laras nyaris tersangkut di tenggorokannya. Ia tahu, jika ia terus membiarkan komentar itu menembus hatinya, rasa percaya dirinya akan semakin terkikis. Tapi menahan diri lagi rasanya hampir mustahil malam ini. Randy mengangkat alis, menatap Laras sejenak, lalu bersandar di meja dengan sikap santai. Laras, serius, kadang aku heran, kau terlalu banyak berpikir soal perasaan sendiri. Dunia ini tidak akan menunggu kita menenangkan hati setiap saat, katanya. Nada itu terdengar dingin, penuh ejekan tersamar, membuat Laras merasakan frustasi yang semakin mendalam. Tepat saat itu, telepon Laras bergetar. Nomor Rini muncul. Tanpa pikir panjang, Laras mengangkatnya. Laras, apa yang terjadi? Suara sahabatnya terdengar tegas namun lembut, seakan menembus tekanan yang menekan dada Laras. Laras menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum berbicara. Rini, aku merasa hancur. Semua yang Randy katakan, tentang rumah, pekerjaanku, perasaanku, aku merasa seperti tidak berarti. Suara Laras bergetar, menahan tangis yang nyaris meledak. Rini menahan napas sejenak, lalu dengan lembut tapi tegas berkata, Laras, dengar aku. Ini bukan hanya tentang rumah, bukan hanya soal kata-kata Randy. Ini tentang hidupmu. Kau tidak bisa terus membiarkan orang lain menentukan harga dirimu. Kau punya hak untuk dihargai. Kata-kata Rini menusuk ke dalam hati Laras, menimbulkan perasaan campur aduk. Ada sedikit keberanian yang muncul,
Tapi bersamanya datang rasa takut. Takut jika ia mulai menegaskan diri, Randy akan semakin marah atau menolak. Tekanan itu membuat setiap pilihan kecil menjadi pertaruhan. Apakah ia akan tetap diam dan menahan rasa sakit, atau mulai bertindak untuk melindungi harga dirinya, sekalipun risiko rumah tangga semakin meningkat. Laras menutup laptopnya, menatap langit-langit rumah yang remang, memikirkan semua komentar Randy, ejekan masa lalu, dan kata-kata Rini yang menuntut keberanian. Ia merasakan tubuhnya tegang, tangan menggenggam kain sofa di sampingnya. Pilihan itu terasa seperti menyeberangi garis tipis antara keselamatan emosional dan kehancuran yang tak terduga. Rini menambahkan, "Nak, aku tahu ini sulit. Tapi kau harus memilih. Apakah kau akan terus hancur di bawah kata-kata orang lain, atau mulai menegaskan batasmu sendiri? Kau harus tahu, diammu malam ini bisa menjadi awal kebiasaan yang menghancurkanmu sedikit demi sedikit." Laras menatap jendela, melihat bayangan taman di luar yang diterangi lampu halaman. Ia merasakan keputusan kecil mulai terbentuk di hatinya. Mungkin hanya satu kata, satu sikap, atau satu langkah sederhana untuk menegaskan dirinya. Tapi langkah itu berisiko memicu pertarungan langsung dengan Randy, risiko yang selama ini ia hindari dengan keras. Laras berdiri di ruang kerja, tangan menekan meja seolah menahan dirinya dari ledakan emosi. Tekanan batin baru menggantung di udara, antara rasa takut yang mengekang dan keberanian yang perlahan muncul. Pilihan kecil berikutnya, untuk menahan diri atau mulai tegas, akan menjadi pertaruhan pertama dalam konflik emosional yang semakin intens, menyiapkan jalan bagi ketegangan yang lebih besar. Sejak kemarin malam, Laras tidak bisa menenangkan pikirannya. Keberanian kecil yang mulai muncul terasa rapuh di bawah bayangan kata-kata Randy yang menghancurkan harga dirinya. Pagi ini, ia duduk di ruang tamu, tangannya menggenggam secangkir teh hangat, menatap lantai kayu rumah yang seharusnya menjadi simbol awal baru. Tapi matanya tidak menemukan kenyamanan. Sebaliknya, rasa cemas yang tak jelas arah menekan dadanya. Ponsel Laras berdering, menampilkan nama yang belum pernah ia hubungi sebelumnya. "Slamet." Ia ragu sejenak, lalu mengangkat. Suara pria di seberang terdengar profesional tapi tegas. "Selamat pagi, Bu Laras. Saya Slamet dari bank. Saya ingin menindaklanjuti pembayaran hipotek rumah ibu dan bapak. Ada beberapa catatan yang perlu segera diselesaikan." Laras menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Selama ini, ia berpikir rumah itu sepenuhnya milik mereka, milik dia dan Randy, simbol kebahagiaan baru mereka. Tapi kini, kata-kata Slamet membuka tabir kenyataan yang selama ini tersembunyi. Rumah itu masih di bawah hipotek besar, dan kewajiban itu diabaikan oleh Randy. "Hipotek?" Suara Laras terdengar nyaris tersedak. Aku kira kita sudah menyelesaikannya." Slamet menahan napas sejenak, nadanya tetap profesional namun tegas. "Maaf, Bu Laras. Menurut catatan kami, beberapa pembayaran terakhir tertunda. Jika kewajiban ini tidak segera diselesaikan, risiko penyitaan rumah cukup tinggi." Laras merasakan gelombang panik menyapu seluruh tubuhnya. Tiba-tiba rumah yang seharusnya menjadi tempat aman berubah menjadi sumber ketakutan yang nyata. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tetapi bayangan kata-kata Slamet tetap menghantui. Risiko penyitaan. Randy, yang baru masuk dari garasi dengan tas kerjanya, menatap Laras curiga. "Ada apa, Laras? Kenapa wajahmu pucat begitu?" Laras menggigit bibir, berusaha menyembunyikan kepanikan. Tidak apa-apa," jawabnya pelan, tapi Slamet yang masih ditelepon menegaskan informasi yang membuat situasi semakin berat. Slamet melanjutkan, "Kami bisa membantu merencanakan pembayaran, tapi waktu sangat terbatas. Kami menyarankan agar kewajiban segera diselesaikan sebelum langkah hukum dilakukan." Laras menutup telepon dengan tangan gemetar, menatap Randy yang duduk di sofa dengan ekspresi datar. Rasa takut, cemas, dan frustrasi bercampur menjadi satu, menekan setiap sudut pikirannya. Ia merasa hancur, bukan hanya karena masalah finansial, tapi karena kesadaran bahwa selama ini ia tidak benar-benar memahami situasi rumah tangga mereka. "Randy, rumah ini, ada masalah dengan pembayaran hipotek." Laras menegaskan pelan, mencoba menahan rasa panik. Randy menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis, setengah meremehkan.
Itu urusan kecil, Laras. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Aku bisa atur semuanya. Namun kata-kata itu tidak menenangkan Laras. Justru semakin menambah rasa tidak berdaya. Selama ini, ia selalu menahan diri, mencoba menjaga citra rumah tangga yang harmonis, tapi kenyataan finansial ini membuatnya sadar bahwa diamnya bisa berakibat fatal. Tekanan batin mulai menguasai, memaksa dirinya untuk mempertimbangkan langkah yang selama ini ia hindari, mengambil inisiatif menghadapi Randy, sekalipun risiko pertengkaran meningkat. Tepat saat itu, Rini menelepon lagi. Laras menjawab dengan suara gemetar. "Rini, ada masalah. Hipotek rumah," katanya, mencoba menahan rasa panik. Rini menatap Laras dari jauh melalui layar video call, nadanya lembut tapi tegas. "Laras, dengar aku. Ini bukan sekadar soal rumah, ini soal hidupmu. Kau tidak bisa terus membiarkan semua beban jatuh ke pundakmu sendirian. Tapi kau juga harus mulai menetapkan batas dengan Randy. Diammu sekarang bisa berakibat lebih buruk." Laras menunduk, menggenggam laptop dengan tangan gemetar. Kata-kata Rini menimbulkan perasaan campur aduk. Ada sedikit keberanian, tapi sekaligus ketakutan yang menekan setiap gerakannya. Ia menyadari bahwa masalah finansial ini bukan hanya ancaman eksternal, tapi juga ujian bagi harga diri dan kemampuan mengambil keputusan. Laras berdiri di dekat jendela, menatap taman di luar yang diterangi cahaya sore. Ia tahu keputusan kecil berikutnya. Apakah membiarkan Randy mengurus semua dan tetap diam, atau mulai menegaskan dirinya untuk menghadapi masalah hipotek, akan berisiko besar. Tekanan batin baru menggantung di udara. Antara rasa takut kehilangan rumah, rasa frustrasi terhadap suami, dan dorongan untuk mulai mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Sejak percakapan terakhir dengan Rini, Laras merasa terguncang. Bayangan risiko penyitaan rumah dan ketidakpedulian Randy masih menghantui pikirannya. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen hipotek yang terserak di atas meja. Hatinya masih bergetar, dan rasa takut yang sebelumnya samar kini menjadi nyata. Rumah yang selama ini ia anggap aman bisa saja hilang. Saat membersihkan dokumen lama untuk menyiapkan laporan ke bank, matanya menangkap selembar kertas yang berbeda. Itu adalah dokumen yang Randy tanda tangani minggu lalu, tanpa memberitahunya, dan isinya jelas berisiko tinggi. Perjanjian pinjaman tambahan yang bisa memperburuk kondisi finansial rumah mereka jika terjadi keterlambatan pembayaran. Laras menatap dokumen itu dengan mata membelalak, napasnya tersengal. Rasa sakit yang membuncah langsung menimpa hatinya, jauh lebih tajam daripada kemarahan biasa. Ia merasa dipermainkan, diabaikan, seperti dulu ketika setiap pendapat dan pencapaiannya selalu dianggap remeh. Semua penyesalan karena diam dan menahan diri datang sekaligus. Mengapa ia terus membiarkan ego Randy mendominasi? Mengapa ia tidak mengungkapkan keberatan sejak awal? Dan mengapa ia selalu berharap suaminya akan menghargainya? Tangannya gemetar saat ia menatap dokumen itu, membayangkan kemungkinan terburuk, penyitaan rumah, kerugian finansial, dan rasa malu yang akan menempel selamanya. Selama ini, ia sudah berjuang menahan diri, menjaga citra rumah tangga, menahan egonya sendiri. Namun kenyataan ini membuatnya sadar bahwa diamnya selama ini justru memperparah risiko. Tepat saat itu, ponselnya bergetar. Rini menelepon, suara sahabatnya terdengar jelas melalui speaker. "Laras, apa yang terjadi?" Nada suaramu terdengar tegang. Laras menelan ludah, matanya masih menatap dokumen di meja. "Rini, aku baru menemukan dokumen yang Randy tanda tangani, tanpa aku tahu. Risikonya sangat tinggi," katanya, suaranya hampir berbisik. Rasa sakitnya seperti gelombang yang menghantam seluruh tubuh, membuatnya tak mampu mengendalikan getaran tangannya. Rini menghela napas panjang, nadanya tegas namun lembut. "Laras, kau harus menghadapi ini. Ini bukan sekadar dokumen. Ini tentang hidupmu, tentang harga dirimu. Diam sekarang hanya akan membuatmu lebih terjebak nanti." Laras menunduk, menyadari kebenaran kata-kata Rini, tapi rasa takut tetap menahan dirinya. Ia membayangkan reaksi Randy, marah, tersinggung, dan menganggap keberanian Laras sebagai pengkhianatan atau pembangkangan. Memikirkan ego Randy yang selalu besar, Laras merasa terjepit di antara rasa takut dan dorongan untuk menegaskan haknya. Ia duduk di kursi,
Tangan memegang dokumen seolah itu satu-satunya jangkar yang menghubungkannya dengan kenyataan. Bayangan masa lalu muncul. Rasa diabaikan oleh ayah tirinya, ejekan Randy, komentar pedas Dina, dan peringatan Rini. Semua membentuk labirin emosi yang membingungkan, menekan hatinya dengan kombinasi rasa sakit, penyesalan, dan ketidakberdayaan. Namun ada satu hal yang jelas, Laras tidak bisa lagi diam. Setiap menit penundaan berarti risiko rumah semakin nyata, dan harga dirinya semakin terkikis. Ia menyadari keputusan kecil berikutnya, mengonfrontasi Randy atau tetap membiarkan diri diabaikan, bukan sekadar soal rumah, tapi tentang siapa yang mengendalikan hidupnya. Rini menambahkan, Laras, kau harus ingat, tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah selain dirimu sendiri. Menghadapi Randy bukan soal menang atau kalah. Ini soal menegaskan dirimu sendiri. Laras menutup mata sebentar, menarik napas panjang, mencoba meredakan gelombang emosi yang mengguncangnya. Di satu sisi, takut menghadapi ego Randy membuatnya ingin mundur. Di sisi lain, dorongan untuk menghentikan permainan yang menempatkannya sebagai pihak yang selalu kalah semakin kuat. Laras berdiri di dekat jendela, dokumen berisiko itu di meja di depan, dan cahaya sore menembus tirai tipis. Tekanan batin baru menggantung di udara, antara ketakutan menghadapi suami dan dorongan untuk mengambil kendali. Keputusan kecil untuk mulai menegaskan diri atau menahan diri lagi terasa seperti ujian yang menentukan, menyiapkan panggung bagi konfrontasi emosional yang lebih besar. Sejak menemukan dokumen berisiko yang ditandatangani Randy, Laras tidak lagi bisa menenangkan pikirannya. Setiap langkah di rumah terasa berat, udara seakan menekan dadanya, dan pikirannya dipenuhi bayangan penyitaan rumah yang mungkin terjadi. Ia duduk di ruang tamu, tangan memegang secangkir teh, tapi pikirannya jauh dari ketenangan. Rasa takut, cemas, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Randy masuk dari dapur dengan ekspresi tenang, seperti biasa, tetapi ada kilatan sinis di matanya. Laras, aku dengar kau melihat dokumen itu, ucapnya, suaranya dingin tapi terkontrol. Aku tidak pernah bilang ini urusanmu sepenuhnya. Kau terlalu berlebihan mengambil hati semua hal kecil. Laras menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Hatinya bergetar, tetapi ia menahan air mata yang ingin menetes. Setiap kata Randy terasa seperti pengulangan pola lama, mengalihkan tanggung jawab, menolak kesalahan, dan membuatnya merasa bersalah atas hal-hal yang bukan salahnya. Rasa sakit itu semakin memuncak, karena Laras selalu mencari kebaikan dalam diri Randy, berharap suatu hari suaminya akan menghargai dirinya. Namun kenyataan kini menghancurkan harapan itu, perlahan tapi pasti. Randy, ini bukan soal aku terlalu peduli atau terlalu sensitif. Ini tentang rumah kita, masa depan kita, dan tanggung jawab yang harus kita hadapi bersama. Laras mencoba berkata tenang, tapi suaranya tetap bergetar. Randy mengangkat alis, menatapnya dengan tajam. Rumah ini jadi masalah? Aku kira kau senang dengan semua yang aku atur. Tapi sekarang kau malah menyalahkanku. Laras, kau selalu ingin semuanya sempurna. Tapi dunia ini tidak akan menyesuaikan diri dengan idealismemu. Lagi pula, semua ini bisa terjadi karena keputusanmu sendiri, yang terlalu mengandalkan opini orang lain. Laras merasakan tubuhnya tegang. Kata-kata itu menancap di hatinya, semakin menambah rasa bersalah yang bukan miliknya. Ia menahan napas, mencoba mencerna logika Randy, tapi batinnya berontak. Selama ini, ia selalu berharap Randy bisa melihat usahanya, menghargai dedikasinya, dan kini semua itu terasa sia-sia. Tiba-tiba, Dina muncul di ambang pintu ruang tamu, senyumnya tipis dan mata tajamnya menatap Laras. Wah, Laras, sepertinya keputusanmu membuat keadaan jadi seperti ini, ya? Aku tidak tahu bagaimana kau bisa tetap tenang menghadapi semua itu, ucapnya, nada suaranya terdengar manis tapi pedas, seperti menyalakan bara kecil di antara ketegangan yang sudah ada. Laras menggigit bibir, menahan dorongan untuk membalas. Ia menyadari komentar Dina akan memperparah tekanan emosional yang sudah memuncak. Dina duduk di sofa, matanya masih menatap Laras dengan ekspresi yang seolah menilai dan menunggu reaksi. Rasa bersalah bercampur dengan kemarahan, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin memperburuk situasi dengan Randy, yang kini mulai menatapnya dengan sinar ego yang menegaskan dominasi. Dina, aku
Ini bukan salahku, Laras berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Hatinya hancur karena setiap upaya menegaskan diri selalu berakhir dengan rasa bersalah yang ditimpakan padanya. Randy menepuk meja dengan keras. Suaranya meninggi untuk menekankan ketidakpuasannya. Laras, jangan mulai lagi. Kau selalu mencari kambing hitam. Aku sudah bilang, ini akibat keputusanmu sendiri. Laras menutup mata, menahan air mata. Ia merasakan konflik batin yang memuncak, antara keinginannya untuk menegaskan harga diri dan ketakutannya menghadapi ego Randy. Semua kenangan masa lalu, pengkhianatan yang dirasakan dari dokumen yang ia temukan, ejekan Dina, dan komentar Randy bersatu menjadi gelombang emosi yang menekan hatinya. Rini menelepon, suara sahabatnya terdengar di telinga Laras. Laras, dengar aku. Kau harus mulai memikirkan dirimu sendiri. Diam dan menahan diri lagi hanya akan membuatmu semakin terperangkap. Ini bukan sekadar tentang rumah. Ini soal hidupmu, harga dirimu. Kau harus mengambil langkah, bahkan jika itu berarti menghadapi Randy. Laras menatap jendela ruang tamu, cahaya sore menembus tirai tipis. Ia menyadari bahwa keputusan kecil berikutnya, apakah mulai menegaskan diri meski berisiko konfrontasi, atau terus diam dan menahan sakit, akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Tekanan batin baru menggantung di udara. Rasa sakit yang membuncah, penyesalan karena diam, dan ketakutan menghadapi suami yang egois. Laras duduk di sofa, tangan menggenggam lengan kursi, mata menatap lantai. Ia tahu bahwa langkah kecil berikutnya, mengonfrontasi Randy atau tetap menahan diri, adalah pertaruhan emosional yang bisa mengubah seluruh dinamika rumah tangga mereka. Tekanan batin semakin memuncak, menyiapkan panggung bagi konfrontasi yang lebih besar. Pagi itu, rumah terasa lebih hening dari biasanya. Laras duduk di ruang kerja, dokumen-dokumen lama menumpuk di mejanya. Tekanan beberapa minggu terakhir, dokumen hipotek berisiko, ejekan Randy, komentar pedas Dina, masih membayangi pikirannya. Namun ada dorongan tak tertahankan untuk menelusuri arsip lama, untuk menemukan jawaban yang selama ini tertutup. Di antara tumpukan kertas, satu amplop tebal menarik perhatian Laras. Tertulis dengan tinta halus, kepemilikan rumah, arsip penting. Tangan Laras gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ia menemukan dokumen notaris dan sertifikat kepemilikan rumah, dan fakta yang mengejutkan. Rumah itu bukan milik Randy, bahkan bukan sepenuhnya milik Laras, tapi dimiliki oleh Ibu Laras, pemilik perusahaan yang selama ini diam-diam mengatur aset keluarga. Hatinya campur aduk. Sebagian lega karena kini rumah itu aman, bukan sepenuhnya bergantung pada keputusan Randy. Sebagian lagi marah karena Randy selama ini mengejek ibunya, merendahkan keluarga Laras, bahkan menuduhnya sebagai penyebab masalah. Semua ejekan dan komentar sinis Randy terasa seperti penghinaan langsung terhadap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Laras menatap dokumen itu lama-lama, menahan napas. Kata-kata dan perbuatan Randy selama ini terasa semakin hina. Ia menghina keluarga Laras tanpa mengetahui siapa sebenarnya yang berada di balik semua aset dan kekuatan finansial itu. Kemarahan bercampur rasa sakit, tapi di saat yang sama ada sedikit perasaan lega. Ia akhirnya memiliki fakta yang bisa membela harga diri dan ibunya. Ponsel Laras bergetar. Rini menelepon, suaranya terdengar hangat tapi tegas. Laras, apa kabar? Nada suaramu terdengar tegang. Katanya. Laras menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Rini, aku menemukan dokumen lama. Rumah ini, milik ibuku. Dia pemilik perusahaan. Ucapnya pelan, hampir berbisik. Rini terdiam sesaat, lalu nadanya berubah menjadi tegas. Laras, dengar aku. Ini bukan hanya kabar baik. Ini senjata yang bisa kau gunakan. Kau harus menghadapi Randy dengan bukti ini. Jangan biarkan dia terus meremehkanmu, keluargamu, atau rumah itu. Saatnya kau menegaskan dirimu sendiri. Laras menutup mata, membayangkan semua ejekan Randy, komentar pedas Dina, dan rasa takut yang menahannya selama ini. Semua itu kini menjadi alasan kuat untuk bertindak. Namun rasa takut menghadapi ego Randy tetap menahan langkahnya. Ia tahu menghadapi Randy bukan hanya soal bukti, tetapi juga soal kemungkinan pertengkaran hebat yang bisa menghancurkan hubungan mereka lebih jauh. Ia menatap dokumen itu lagi,
melihat tanda tangan ibu dan cap notaris perusahaan. Bukti itu terasa seperti kunci untuk membuka pintu yang selama ini tertutup. Pintu untuk menegaskan harga diri, menegakkan keadilan, dan memulihkan sedikit kendali atas hidupnya. Rini menambahkan, "Laras, kau harus ingat, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal menetapkan batas, menghentikan permainan ego, dan menunjukkan bahwa kau punya suara. Kau bisa melakukannya, tapi kau harus siap menghadapi reaksinya. Jangan sampai bukti itu justru diputarbalikkan." Laras menunduk, menggenggam amplop itu dengan erat. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena lega atau marah, tetapi karena beban yang ia pikul selama ini terasa lebih ringan. Namun ia sadar langkah kecil berikutnya, memutuskan kapan dan bagaimana menghadapi Randy, adalah ujian yang menentukan. Laras berdiri di dekat jendela ruang kerja, amplop dokumen di tangannya, menatap cahaya sore yang menembus tirai tipis. Tekanan batin baru menggantung di udara, antara keberanian untuk menghadapi suami, kemarahan karena pengkhianatan tersembunyi, dan ketakutan akan konfrontasi yang mungkin menghancurkan rumah tangga mereka. Pilihan kecil berikutnya, mengonfrontasi Randy dengan bukti atau menunggu lebih lama, akan menentukan arah konflik emosional yang lebih besar. Pagi itu, ketenangan yang semestinya dimiliki rumah Laras sirna begitu petugas bank datang, membawa dokumen resmi penyitaan. Suara langkah mereka di koridor seakan menambah tekanan yang selama ini menumpuk di dada Laras. Ia berdiri di ruang tamu, menatap petugas yang menepuk dokumen di meja, sementara Randy berdiri di sampingnya dengan wajah pucat dan panik. "Ini gila. Bagaimana bisa sampai seperti ini?" Randy berteriak, tangannya menunjuk dokumen di depan petugas bank. "Laras, ini rumah kita. Kau harus menjelaskan, kenapa aku harus menghadapi semua ini sendirian?" Laras menghela napas panjang, mencoba menahan gejolak emosi. Ia tetap tenang di permukaan, meski hatinya bergejolak. Semua rasa bersalah yang selama ini ditekan muncul sekaligus. Menunggu terlalu lama untuk bertindak, membiarkan Randy mengurus semua keputusan, dan menunda konfrontasi padahal ia sudah mengetahui bukti kepemilikan rumah oleh ibunya. "Selamat," manajer bank yang pernah menelepon Laras sebelumnya, melangkah maju. "Tuan dan Nyonya, saya harus menegaskan, jika kewajiban finansial ini tidak segera diselesaikan, proses penyitaan akan terus berjalan sesuai hukum. Tidak ada toleransi lebih lanjut." Suaranya tegas, namun tetap profesional, menambah kesan serius dan nyata pada ancaman yang mereka hadapi. Randy menoleh pada Laras dengan mata membara. "Laras, kau selalu bilang kita satu tim, tapi kau diam saja? Rumah ini bisa hilang karena kau." Suaranya penuh tuduhan, memaksa Laras merasakan kombinasi rasa bersalah dan marah yang tak terkendali. Laras menahan napas, menatap Randy dengan tatapan tenang namun dalam hatinya semua rasa bersalah dan penyesalan menumpuk. Ia tahu ia seharusnya bertindak lebih cepat. Seharusnya tidak menunggu lama untuk mengonfrontasi Randy dengan bukti kepemilikan rumah. Sekarang, konsekuensi nyata menghantam mereka. Rumah bisa disita, Randy panik, dan tanggung jawab hukum menimpa mereka berdua. "Randy, aku sudah menemukan bukti kepemilikan rumah. Rumah ini milik ibuku, pemilik perusahaan. Kita tidak benar-benar kehilangan rumah ini, tapi aku menunggu terlalu lama untuk bertindak," kata Laras dengan suara lembut namun tegas, mencoba menahan getaran emosi yang membuncah. Randy menatapnya dengan campuran terkejut dan marah. "Apa maksudmu? Jadi selama ini kau diam dan membiarkan aku dipermainkan oleh bank, sementara kau tahu semuanya?" Suara Randy tinggi, menegaskan dominasi ego yang selama ini selalu menekan Laras. Laras menelan ludah, memegang dokumen di tangan. "Aku menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan bukti, tapi aku tahu. Aku harus segera menghadapimu sekarang. Semua yang terjadi, sebagian karena aku terlalu menunggu. Aku minta maaf, tapi kita harus fokus menyelesaikan masalah ini sekarang," katanya, matanya menatap langsung ke mata Randy. Selamat menambahkan tegas, "Tuan, Nyonya, saya akan memberi waktu 1 hari untuk menyelesaikan kewajiban. Jika tidak, proses penyitaan akan dilanjutkan tanpa pemberitahuan lagi. Ini bukan ancaman, ini konsekuensi legal." Laras merasakan tekanan nyata yang menimpa mereka, tapi untuk pertama kalinya, ia menemukan sedikit ketenangan. Bukti kepemilikan rumah berada di tangannya,
dan Randy tidak lagi bisa mengalihkan semua kesalahan padanya. Hatinya masih bergejolak, antara marah, lega, dan bersalah karena menunggu terlalu lama. Namun ketegangan ini mendorongnya untuk mulai mengambil langkah konkret, menegaskan haknya dan menghadapi ego Randy. Randy menatap Laras dengan wajah yang sulit dibaca, campuran marah, bingung, dan sedikit takut. Jadi selama ini aku dihina tanpa sadar? Kau diam saja. Laras menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Aku diam bukan karena takut, tapi karena menunggu waktu yang tepat. Sekarang, waktu itu sudah datang. Kita harus selesaikan ini bersama. Tapi aku tidak akan membiarkan diriku diabaikan lagi, katanya, nada suaranya lembut tapi tegas. Laras berdiri di dekat jendela ruang tamu, dokumen kepemilikan rumah di tangan, sementara Slamet menunggu konfirmasi dan Randy masih terdiam. Tekanan batin baru menggantung di udara, rasa bersalah karena menunggu terlalu lama, ketegangan finansial yang nyata, dan kesadaran bahwa langkah berikutnya, menghadapi Randy dengan bukti dan merencanakan strategi legal, adalah keputusan berisiko yang akan menentukan arah hidup dan hubungan mereka selanjutnya. Pagi itu, rumah Laras dipenuhi ketegangan yang hampir tak terlihat, tapi terasa berat di setiap sudut. Setelah ancaman penyitaan dan dokumen kepemilikan rumah yang baru ditemukan, Laras tahu bahwa waktu untuk bertindak sudah tiba. Ia menatap Randy yang duduk di ruang tamu dengan ekspresi marah dan panik, sementara dokumen kepemilikan rumah tergeletak di meja, seolah menunggu konfrontasi. Laras menelan ludah, menarik napas dalam, lalu melangkah maju. Randy, kita harus bicara tentang rumah ini, dan tentang apa yang selama ini kau hina tanpa mengetahui kebenarannya. Suaranya tenang, namun setiap kata menegaskan keberanian yang selama ini ia tahan. Randy menoleh, alisnya berkerut. Apa maksudmu, Laras? Aku sudah capek menghadapi semua ini, dan sekarang kau malah menuduhku. Suara Randy terdengar tinggi, tapi di matanya ada kilatan ketakutan yang ia coba sembunyikan. Laras meletakkan dokumen di meja, membuka amplop, dan mengangkat sertifikat itu. Ini rumah milik ibuku, Randy. Pemilik perusahaan. Semua yang kau hina selama ini, tentang keluarga dan rumah ini, salah besar. Kau menilai tanpa tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali. Wajah Randy berubah seketika. Terlihat campuran malu, marah, dan ketakutan akan kehilangan muka. Tubuhnya menegang, napasnya tercekat. Apa maksudmu? Kau bilang ini milik ibumu? Selama ini aku dipermainkan. Suaranya bergetar, mencoba menutupi rasa malu, tapi kegelisahan terlihat jelas di matanya. Dina, yang kebetulan berada di ruang tamu, melangkah maju dengan senyum tipis. Randy, tenanglah. Lihat, ini bukti nyata. Tidak ada yang salah dengan tenagamu di sini. Hanya saja, kau perlu memahami situasinya. Suaranya terdengar manis dan menenangkan, tapi sebenarnya komentar itu justru menonjolkan kebodohan Randy. Ia terlalu terlena dengan ego sendiri sehingga tidak melihat kebenaran selama ini. Randy menatap Dina sebentar, lalu kembali menatap Laras dengan wajah memerah. Jadi, semua ini, selama ini aku salah menilai keluargamu? Aku menilai mereka tanpa dasar? Suaranya terputus-putus. Ego yang selama ini besar tampak rapuh. Laras menarik napas, menahan dorongan untuk marah lebih keras. Aku diam selama ini bukan karena takut, tapi karena menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kebenaran. Sekarang, Randy, kau harus menyadari bahwa meremehkan keluarga dan menghina orang tanpa mengetahui fakta bisa menghancurkan segalanya. Ini bukan soal siapa menang, tapi soal harga diri dan tanggung jawab. Randy menunduk sebentar, lalu kembali menatap Laras dengan mata berkaca-kaca, sedikit campur antara marah dan malu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa bodoh, Laras. Suaranya rendah, hampir tersedak oleh rasa malu dan ketidakberdayaan. Dina mencoba menenangkan, tapi semakin lama ia berbicara, semakin jelas terlihat bahwa Randy hanyalah pria yang terjebak oleh ego sendiri. Lihat, Randy. Ini bisa diselesaikan dengan tenang, kata Dina, tapi nada suaranya menekankan bahwa Randy terlalu lamban untuk menyadari kesalahan sendiri. Laras memperhatikan ekspresi Randy,
Terlihat jelas ketidaksiapannya menghadapi fakta, dan ketergantungannya pada penilaian orang lain. Laras menunduk sebentar, merasakan konflik batin yang memuncak. Di satu sisi lega karena kebenaran telah terbuka, di sisi lain marah dan kecewa karena Randy selama ini menghina ibunya dan meremehkan dirinya. Rasa bersalah muncul juga. Ia menyesal menunggu terlalu lama untuk menghadapi Randy, meski itu demi waktu yang tepat. Ia sadar setiap menit penundaan menambah risiko, dan kini konsekuensi emosional menjadi nyata. Ia menarik napas panjang, memegang dokumen dengan erat. Randy, aku ingin kita menyelesaikan ini dengan kepala dingin. Tapi kau harus mulai bertanggung jawab, bukan hanya untuk rumah, tapi juga untuk dirimu sendiri dan untuk keluarga yang kau hina selama ini, katanya, nada suaranya lembut tapi tegas. Laras berdiri di dekat jendela ruang tamu, dokumen kepemilikan rumah di tangannya, menatap Randy yang masih terdiam, campur malu dan marah, sementara Dina mencoba menenangkan dengan cara yang malah menyoroti kelemahan suaminya. Tekanan batin baru menggantung di udara. Laras harus memutuskan langkah berikutnya. Apakah memberi Randy waktu untuk menyadari kesalahannya, atau langsung menuntut perubahan perilaku yang tegas? Pilihan kecil berikutnya akan menjadi ujian besar bagi keberanian dan harga diri Laras. Malam itu, ruang tamu rumah Laras terasa panas meski jendela dibuka. Lampu gantung menyorot permukaan meja di mana dokumen kepemilikan rumah tertata rapi. Laras berdiri di hadapan Randy, napasnya tenang di permukaan, tapi hatinya bergejolak. Semua rasa sakit, penundaan, dan ketakutan selama berbulan-bulan membuncah sekaligus. Randy berdiri, wajah merah dan bibir bergetar. Laras, kau menyembunyikan semua informasi ini dariku. Teriaknya, tangannya menunjuk dokumen di meja. Kau membuatku tampak bodoh, membuatku dipermalukan. Laras menatap mata Randy, melihat campuran marah, malu, dan ego yang selama ini menindasnya. Namun, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Suaranya mantap. Randy, aku tidak menyembunyikan apapun untuk membuatmu malu. Aku menunggu waktu yang tepat agar kau benar-benar memahami fakta, ucap Laras, nada suaranya tegas dan tanpa keraguan. Randy melangkah maju, hampir menabrak meja. Fakta? Kau menyimpan bukti di tanganmu dan membiarkan aku berjuang sendirian dengan ban. Kau tidak peduli bagaimana aku menghadapi tekanan ini. Ia menendang kursi di dekatnya, suara dentangnya bergema di ruangan. Laras menghela napas, menahan dorongan untuk mundur. Hatinya dipenuhi ketegangan batin, rasa bersalah karena menunggu terlalu lama, kemarahan atas ejekan dan hinaan yang Randy lontarkan, dan kegembiraan karena akhirnya ia bisa menegaskan kebenaran. Ia memegang dokumen erat-erat, simbol kendali baru yang ia dapatkan. Di sudut ruang tamu, Rini duduk di sofa, menatap tegas Randy. Randy, cukup. Jangan coba memutarbalikkan fakta. Laras tidak menahan apapun untuk keuntungan pribadi. Semua yang ia lakukan demi memastikan kau memahami keadaan. Suaranya lembut tapi keras, memberi batas yang jelas agar Randy tidak memanipulasi situasi. Bapak Laras masuk dari pintu samping. Tatapannya menenangkan sekaligus menegaskan otoritas moral. Randy, ini bukan soal menang atau kalah, tapi tentang kebenaran dan tanggung jawab. Kau tidak bisa terus menyalahkan Laras karena ketidaktahuanmu sendiri, ucapnya tegas. Kehadirannya membuat Randy sejenak membeku, menyadari bahwa tidak ada sekutu yang bisa ia ajak memihak. Randy menatap Laras dengan mata berapi, napasnya tersengal. Jadi, semua ini, aku bodoh karena tidak menanyakan? Kau diam saja dan membiarkanku terlihat lemah di mata orang lain. Suaranya campur marah dan takut kehilangan muka. Laras melangkah mendekat, menatap Randy lurus ke mata. Randy, cukup. Aku tidak akan membiarkan diriku diabaikan atau direndahkan lagi. Rumah ini aman, bukti ada di tanganku, dan aku menegaskan batasanku. Kau tidak bisa lagi menghina atau meremehkan keluarga dan diriku. Aku tegas sekarang, dan ini bukan sekadar tentang rumah, tapi tentang harga diriku dan hidupku. Randy menunduk sebentar, kemudian menatap Laras lagi, kali ini dengan ekspresi ragu dan sedikit takut. Ego yang selama ini menekan Laras mulai runtuh, digantikan rasa malu dan ketidakberdayaan. Dina, yang berada di dekatnya, mencoba menenangkan dengan suara lembut. Randy,
Mari kita jangan gegabah, tenangkan diri dulu. Namun, setiap kata Dina justru menegaskan ketergantungan Randy pada orang lain dan ketidakmampuannya menghadapi kebenaran sendiri. Laras menarik napas panjang, merasa tekanan batin semakin kuat tapi kali ini disertai keberanian. Ia tahu langkah selanjutnya adalah membuat Randy benar-benar memahami tanggung jawabnya dan menghadapi konsekuensi perilakunya. Hatinya penuh campuran lega karena ia bisa berdiri tegak, marah karena penghinaan yang diterimanya bertahun-tahun, dan takut akan reaksi berikutnya yang bisa meledakkan suasana rumah lebih jauh. Rini menepuk bahu Laras dengan lembut, memberi dukungan moral tanpa mengurangi ketegasan Laras. Tetap tenang, Laras. Kau sudah mengambil langkah pertama. Sekarang biarkan fakta yang bicara, bukan emosi, katanya. Bapak Laras menambahkan, ini juga pelajaran untuk Randy. Tidak ada yang bisa menutupi kebenaran, dan setiap tindakan ada konsekuensinya. Kau berdiri di sini dengan fakta, Laras. Pertahankan itu. Laras berdiri di tengah ruang tamu, dokumen kepemilikan rumah di tangannya, menatap Randy yang masih terdiam, campur malu, marah, dan takut kehilangan muka. Tekanan batin baru menggantung di udara. Keberanian Laras telah muncul, batasnya telah ditegaskan, tetapi langkah berikutnya, bagaimana Randy akan merespons dan apakah hubungan mereka bisa diperbaiki, masih menjadi pertaruhan emosional yang besar. Hari itu, rumah Laras dipenuhi ketegangan yang hampir tak tertahankan. Lampu di ruang tamu menyorot permukaan meja di mana dokumen bank dan sertifikat kepemilikan rumah tertata rapi. Selamat dari bank telah datang, membawa kabar yang menegaskan ancaman nyata. Proses penyitaan akan dilanjutkan hari itu juga jika kewajiban finansial tidak diselesaikan. Randy berdiri di tengah ruang tamu, wajahnya memerah, napas tersengal. Selama berbulan-bulan, ego dan kemarahannya menekan Laras, menuduhnya diam dan menyembunyikan fakta. Namun kini, kenyataan menempel begitu keras, rumah bisa hilang, dan kesalahan itu sepenuhnya berasal dari keputusan dan sikapnya sendiri. Laras, ini semua karena kau. Randy berteriak, suara parau, tapi tidak seperti biasanya penuh dominasi. Kini ada nada panik yang tak bisa disembunyikan. Kau tahu apa yang terjadi sekarang? Rumah bisa hilang. Laras menatap Randy dengan mata tenang, tapi dalam hatinya perasaan campur aduk. Ia lega karena akhirnya kebenaran terbuka dan Randy menghadapi konsekuensi perilakunya. Tapi sedih karena kehancuran ego suami yang selama ini ia cintai. Ia tahu tidak ada cara untuk menghindari momen ini. Semua yang terjadi adalah hasil dari pilihan dan kesalahan Randy sendiri. Dina berdiri di dekat sofa, mulutnya mengatup rapat. Mata yang biasanya penuh komentar pedas kini menatap Randy dengan perasaan menyesal. Selama ini, setiap kata yang keluar dari bibirnya, tentang ketidakmampuan Laras mengendalikan suaminya, tentang kelemahan Laras, hanya memperparah situasi. Kini ia menyadari bahwa kebijakannya untuk menenangkan atau menghibur Randy hanyalah memperkuat ego dan kebodohannya. Randy menunduk, tubuhnya gemetar. Air mata mulai menetes tanpa ia sadari. Suara tangisnya pecah menjadi campuran penyesalan, malu, dan ketakutan kehilangan muka. Aku bodoh. Aku salah, Laras, gumamnya, hampir tersedak oleh emosi yang selama ini ditekan. Laras menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan campuran lega dan kesedihan menumpuk di dadanya. Lega karena kebenaran akhirnya berdiri tegak, dan ego Randy runtuh, sebuah keadilan emosional yang sudah lama ia tunggu. Tapi sedih karena melihat orang yang pernah ia cintai begitu hancur. Meski kehancuran itu adalah konsekuensi dari perilakunya sendiri. Ia menyadari bahwa meski ia menang secara emosional, proses ini menimbulkan luka baru dalam hati Randy. Selamat menatap mereka dengan serius, lalu menegaskan, Tuan Randy, proses penyitaan akan dimulai besok jika kewajiban tidak diselesaikan. Ini bukan ancaman, ini konsekuensi legal yang tidak bisa dihindari. Suaranya menambah ketegangan nyata, memperlihatkan bahwa masalah ini bukan lagi sekadar ego, tetapi kenyataan finansial yang tidak bisa diabaikan. Randy menunduk, menutup wajah dengan tangan, dan terdengar terisak. Aku salah. Semua karena aku tidak mendengar. Dan karena aku egois, katanya, suaranya pecah. Dina hanya menatap,
mulut terkatup rapat, dan untuk pertama kalinya tampak benar-benar menyesal. Laras tetap berdiri, menahan dorongan untuk memeluk atau menenangkan Randy. Ia tahu saat ini bukan soal menenangkan, tapi membiarkan konsekuensi emosional dan finansial menjadi pelajaran. Hatinya berat, tapi ia mulai menyadari kekuatan baru dalam dirinya. Kemampuan untuk tetap tegas di tengah kehancuran orang lain, menegaskan batasan dan harga diri tanpa kehilangan empati. Rini melangkah ke sisi Laras, menepuk bahunya lembut. Tetap tenang, Laras. Kau melakukan hal yang benar. Biarkan dia menghadapi konsekuensinya sendiri, bisiknya. Kehadiran Rini dan Bapak Laras sebagai saksi memastikan bahwa Randy tidak bisa memutarbalikkan situasi, sekaligus memberi Laras keberanian tambahan untuk tetap tegas. Sore itu, rumah Laras terasa berbeda. Sunyi, tapi bukan lagi sunyi yang menekan. Ada ketenangan yang lahir dari kejujuran, batasan, dan keputusan yang telah diambil. Dokumen kepemilikan rumah masih berada di tangan Laras, simbol kekuatan dan kebenaran yang selama ini tertahan. Randy duduk di sofa, wajahnya pucat, mata masih merah karena tangisnya beberapa hari lalu. Kali ini, ia diam, menatap Laras dengan rasa penyesalan yang dalam. Laras menatapnya sejenak, lalu menarik napas panjang. Semua yang terjadi, penghinaan, ejekan, ancaman penyitaan, bahkan komentar pedas Dina, telah memunculkan tekanan batin yang luar biasa, tapi juga mengajarkan satu hal penting. Harga diri dan kebenaran lebih berharga daripada pertengkaran atau ego sesaat. Ia merasa damai, bukan karena Randy hancur, tetapi karena ia menemukan ketegasan dalam dirinya sendiri. Randy, suara Laras lembut, tapi tegas. Semua yang terjadi bukan sekadar tentang rumah atau uang. Ini soal tanggung jawab, tentang bagaimana kita menghadapi kesalahan kita sendiri. Randy menunduk, suara parau ketika ia mengangguk. Aku mengerti sekarang, Laras. Aku terlalu terlena dengan ego dan kesombonganku. Semua yang terjadi, aku yang pantas menanggungnya. Di sudut ruang tamu, Rini tersenyum tipis, menepuk bahu Laras. Kau sudah melangkah jauh, Laras. Tegas tapi tetap bijak. Jangan biarkan masa lalu membayangi langkahmu ke depan. Bapak Laras, yang selama ini menjadi penyeimbang batin, duduk di kursi favoritnya. Matanya menatap Laras hangat, penuh bangga. Kadang, anakku, kehilangan dan kebenaran yang terlambat mengajarkan kita keberanian untuk hidup dengan integritas. Kau sudah melakukannya dengan benar. Kini saatnya memulai lembaran baru. Laras menatap dokumen di tangannya, lalu melihat Randy yang kini lebih hancur secara emosional daripada sebelumnya. Tapi berbeda, bukan karena dendam atau ego, melainkan kesadaran. Rasa sakit yang Randy rasakan menjadi pelajaran yang nyata. Ia belajar bahwa kekuasaan dan kesombongan bisa menghancurkan segalanya jika tidak diimbangi integritas dan empati. Dina berdiri di samping jendela. Diam, matanya berkaca-kaca. Ia menyesali komentar pedasnya, menyadari bahwa selama ini sikapnya hanya memperparah konflik dan tidak memberi solusi. Keheningan yang menyelimuti ruangan seakan memberi kesempatan bagi semua pihak untuk merenung. Laras menarik napas panjang, merasakan kelegaan sekaligus sedikit kesedihan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini mengajarkannya banyak hal. Bagaimana menahan diri, bagaimana menegaskan batasan, dan bagaimana membiarkan konsekuensi menghukum mereka yang bersalah. Semua tekanan emosional yang selama ini membebaninya kini tertransformasi menjadi kekuatan untuk memulai hidup baru. Randy menunduk, menahan napas, dan perlahan mengangkat wajahnya. Aku ingin memperbaiki semuanya, Laras. Aku tahu tidak akan mudah, tapi aku mau belajar menjadi orang yang bertanggung jawab, ucapnya, suara lirih tapi tulus. Laras menatapnya, hati tetap hangat tapi tegas. Kita bisa mencoba. Tapi aku tidak akan lagi membiarkan ego dan kesombongan merusak hidupku. Ini tentang hidupku, bukan sekadar hubungan kita. Laras melangkah ke jendela, menatap cahaya sore yang masuk ke rumah. Dokumen kepemilikan rumah tetap di tangan, simbol kebenaran yang kini berada di pihaknya. Ia menarik napas panjang, damai dengan masa lalunya, dan siap melangkah ke arah baru, lebih tegas, mandiri, dan sadar akan harga diri sendiri. Di balik jendela, sinar matahari sore memantul di lantai kayu, seolah memberi pesan halus.
kadang kehilangan dan kebenaran yang terlambat mengajarkan keberanian untuk hidup dengan integritas. Laras tersenyum tipis, hati penuh kelegaan, sementara Randy menunduk, menerima konsekuensi dan pelajaran hidupnya. Rumah itu tetap berdiri, bukan hanya sebagai bangunan fisik, tapi sebagai simbol kebenaran, keberanian, dan perubahan batin yang telah terjadi. Dengan itu, konflik utama berakhir. Laras telah menemukan kekuatannya, Randy mulai memahami kesalahannya, dan semua pihak belajar bahwa ego, kesombongan, dan ketidakjujuran hanya akan menghancurkan jika tidak dihadapi dengan keberanian dan integritas. Laras berdiri di tengah ruang tamu, dokumen kepemilikan rumah di tangan, menatap Randy yang kini menangis dan menunduk. Dina diam, menyesal, dan Rini serta bapak Laras hadir sebagai penyeimbang. Tekanan batin baru menggantung. Laras lega karena kebenaran muncul dan batasnya ditegaskan, tapi ia juga merasakan beban emosional melihat kehancuran ego Randy. Pilihan kecil berikutnya, apakah memberi Randy kesempatan untuk berubah atau menjaga jarak emosional, akan menentukan arah penutup drama ini. Kisah Laras dan Randy mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kebenaran dan integritas jauh lebih penting daripada ego sesaat atau rasa takut menghadapi kenyataan. Kadang kehilangan, kekecewaan, atau kesalahan yang terlambat disadari justru menjadi guru terbaik. Berani menegaskan batasan, menghargai diri sendiri, dan menghadapi konsekuensi adalah langkah menuju kedamaian batin dan hubungan yang sehat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Laras dan semua konflik yang menyertainya. Semoga kisah ini menginspirasi Anda untuk selalu berani jujur pada diri sendiri, tegas dalam memilih, dan hidup dengan keberanian serta integritas. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga hati, hargai diri, dan tetaplah berani menghadapi hidup.